Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bayu Haji Satrio dari kelompok 2 ingin mendemonstrasikan bagaimana caranya untuk membuat database dengan studi kasus pemesanan makanan. Jadi yang pertama kita langsung masuk aja ke MySQL, ke MariaDB maksud saya, dengan cara ketikkan MySQL/u lalu root. Dan kemudian kita akan membuat database-nya dengan cara create database, masukkan namanya, pemesanan makanan, lalu kita menggunakan database tersebut dengan cara masukkan use pemesanan makanan. Langkah selanjutnya, kita akan langsung membuat tabel. Jadi sesuai dengan ERD, tabel yang pertama itu adalah tabel produk. Jadi langsung masukkan saja query-nya seperti ini, create table, lalu namanya, nama tabelnya, lanjut dengan isinya. Kita lakukan ini berulang-ulang sampai tabel kita semuanya sudah terisi. Nah, karena tadi ada error, saya salah memasukkan query, jadi saya harus mengulang lagi. Intinya, setelah kita sudah memasukkan semua tabel tadi, maka kita bisa ngeceknya dengan show tables, dengan perintah show tables. Nah, ini tabelnya muncul, cuman belum ada isinya. Untuk cara pengisian tabelnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya setelah ini. Oke, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh saya yaitu Zaraza Malevi Arasi dengan NIM 255520112993. Oke, di sini kita akan mengisi tabel produk dan pembeli. Oke, kita lakukan insert into produk values. Yang pertama ada nasi goreng spesial dengan harga 25.000 dan stok 50. Kita lakukan kembali insert into produk values. Yang kedua yaitu es teh manis dengan harga 5.000 dan stok 100. Kita lakukan lagi yang ketiga yaitu mie goreng seafood dengan harga 28.000 dan stok 40. Lalu yang keempat yaitu ada ayam bakar madu 30.000 dan stok 30. Yang kelima ada jus jeruk dengan harga 10.000 dan stok 60. Dan yang keenam yaitu sate ayam dengan harga 20.000 dan stoknya 50. Lalu yang terakhir yaitu ada kopi susu aren dengan harga 15.000 dan stoknya 80. Kita sekarang akan mengisi pembeli yaitu kita di sini ketik insert into pembeli values. Pertama ada
Budi Santoso, Jalan Merdeka nomor 1 dengan nomor telepon 08111. Yang kedua ada Siti Aminah dengan alamat Jalan Sudirman nomor 5 dengan nomor telepon 08222. Yang ketiga ada Andi Wijaya dengan alamat Jalan Pahlawan nomor 1 dan nomor telepon 08333. Lalu yang terakhir yaitu ada Rina Melati dengan alamat Jalan Diponegoro nomor 8 dan nomor telepon 0844. Oke, mungkin segitu saja cukup dari saya. Lalu di sini ada tabel karyawan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tegar Mukti. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Tegar Mukti Hartanto, dengan NIM 255-2011-291. Di sini saya akan menjabarkan mengenai mengisi data karyawan dan pesanan. Baik, yang pertama kita menggunakan perintah insert untuk memasukkan data karyawan. Di sini kita akan memasukkan data karyawan pertama, yaitu dengan nama Andi dan berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 2. Selanjutnya kita akan memasukkan nomor dan jabatannya dalam ini sebagai kasir dan jam kerja di pagi hari. Selanjutnya kita akan melakukan penambahan karyawan yang kedua dengan perintah yang sama, insert untuk karyawan Values. Yang kedua di sini ada Bima dengan lokasi di Jalan Melati 3 nomor 086666. Posisi yang ditekuni adalah sebagai waiter dan shift kerjanya pagi. Begitupun kita seterusnya menambahkan data karyawan hingga terdapat 4 data karyawan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menambahkan list pesanan atau data pesanan yang dimana perintahnya sama menggunakan insert into pesanan Values. Di sini kita akan menambahkan nomor pesanan 1111, tanggal pesanannya 2026, bulan 7 tanggal 1. Di sini dia makannya dine in 2 dan harganya 50.000. Lalu di sini ada yang kedua, kita sama perintahnya insert untuk pesanan Values 2422 dengan tanggal 2026 bulan 7 tanggal 1 dan pesanannya yaitu takeaway. Pilihannya 1 dan harganya 30.000. Selanjutnya kita sama insert untuk pesanan Values, nomor pesanan, tanggal pesanannya delivery 3 dan harga 60.000. Begitupun kita lanjut hingga di sini kita menggunakan 5 contoh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milan Muhammad Ijar. Pada tugas UAS kali ini saya akan mendemonstrasikan, ya, izinkan saya untuk mendemonstrasikan langkah-langkah untuk menampilkan isi tabel serta cara mengubah nama pada kolom database MariaDB. Nah, di sini tanpa berlama-lama saya akan langsung menampilkan isi tabel pesanan dengan mengetikkan perintah select. Langsung from pesanan. Di sini akan muncul 5 baris data transaksi yang sudah diinputkan sebelumnya. Nah, kedua, di sini kita tampilkan tabel karyawan menggunakan perintah select from karyawan. Nah, di sini kan ada terdapat, ya, 3 data karyawan yang sudah tampil. Nah, selanjutnya tampilkan juga isi tabel pembeli dengan perintah select from lalu pembeli gitu. Nah, pada tabel pembeli ini kita perhatikan yang bernama ini, nama. Nah, ini kami ingin mengubah nama kolom tersebut menjadi nama pembeli gitu. Nah, itu menjadi nama pembeli. Pada percobaan ini kami mengetikkan perintah alter table pembeli rename kolom nama to nama pembeli. Namun seperti yang terlihat di layar, muncul pesan error 1064. Hal ini terjadi karena perbedaan versi MariaDB yang kurang mendukung sintaks tersebut. Lalu bagaimana gitu solusinya kalau memang sudah error seperti itu? Nah, kita harus menggunakan alternatif lainnya seperti change. Nah, di sini kami akan ketikan ulang, ya, menjadi alter table change nama garis bawah varchar 100. Setelah diketikkan enter, statusnya menjadi query OK kan. Nah, itu artinya memang sudah berhasil dieksekusi gitu. Selanjutnya penutupan, mungkin, ya, pembuktian bahwasanya untuk memastikan perubahan, langkah terakhirnya adalah mengecek struktur tabel dengan perintah describe pembeli. Bisa kita lihat hasilnya di bawahnya, itu kolom yang bernama nama itu, ya, sudah bisa kita ganti dengan nama pembeli. Nah, mungkin penjelasan dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya akan saya lanjutkan kembali, di mana kita akan menambahkan update pada kolom note kita yang sudah kita buat dengan menambahkan email pada kolom karyawan. Yang kita gunakan di sini ada alter table karyawan add kolom email varchar. Di sini kita menggunakan 50 saja. Di sini sudah menunjukkan OK. Lalu kita akan mendescribe karyawan terlebih dahulu. Setelah muncul di tabel ini, kita lihat dan ternyata sudah terisi email di kolom paling bawah. Lalu kita akan melakukan update karyawan, set email sama dengan andi@resto.com, where ID karyawan, kita akan memasukkan ID karyawan tadi, yaitu Andi sebagai karyawan pertama. Di sini kita bisa lihat sudah berhasil. Dan yang kedua, kita akan melakukan update yang sama, di mana update karyawan, set email, bima@resto.com, yang kita akan gunakan fungsi where untuk mencari ID karyawan, bima yaitu karyawan kedua. Sudah OK juga. Lalu kita lakukan update karyawan ketiga sama seperti yang tadi. Di sini ada citra@resto.com yang dimana ID-nya adalah 3. Lalu selanjutnya yang terakhir, kita akan menggunakan fungsi select bintang from karyawan untuk melihat apakah sudah berhasil atau belum. Dan ternyata di sini kita sudah berhasil menambahkan email pada data karyawan yang sudah kita buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menggabungkan data menggunakan inner join. Pertama, saya menggunakan perintah select pesanan, pesanan, pembeli, nama pembeli, produk, nama produk, lalu karyawan,
nama as, nama karyawan. Pesanan, jumlah, pesanan subtotal. Selanjutnya from pesanan. Lalu di sini saya akan menggunakan inner join. Inner join pembeli on pesanan, it pembeli, pembeli it pembeli. Inner join pembeli on pesanan, it produk, produk it produk. Inner join pembeli on pesanan, it karyawan, karyawan it karyawan. Namun pada percobaan kali ini muncul error dan saya akan mengulang kembali. Nah, di sini sudah berhasil. Tadi ada error karena perintah pembelinya lebih dari 1 kali. Sekian dari saya, terima kasih.